Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to Opotoki Channel dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini saya akan membacakan mengenai tujuan jiwa ya. Kalau di kemarinnya lagi saya upload mengenai karir yang sesuai dengan jiwa kalian. Di video kali ini saya membuat kira-kira tujuan jiwa kalian datang ke planet bumi ini itu untuk apa. Dan ini bersifat general, jadi tidak bisa dipatok. Oh bener nih begini, oh begini, terus ntar nggak sesuai, oh kok nggak sesuai ya, kok salah ya. Nah, tetapi kalian tertarik melihat video ini, berarti mungkin ada pesan-pesan yang ingin Tuhan sampaikan untuk kalian melalui adanya readingan ini ya. Oke, di sini saya membagi menjadi 2 file mengenai tujuan jiwa kalian datang ke bumi. Kalian bisa gunakan intuisi kalian, keluarga jiwa Opotoki Channel, mana yang memanggil kalian. Bila kalian ingin memilih dua-duanya, it's okay, nggak masalah. Itu tergantung dari kalian ya. Mungkin ada dari kedua file ini ada pesan untuk kalian ya. Langsung saja kalian pilih file yang mana yang memanggil kalian, keluarga jiwa Opotoki Channel. Oh ya, dan ini bersifat Sun, Moon, Rising, Venus, Mars ya. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Oke. Bila sun kalian mungkin kayak nanti saya sebutkan zodiak-zodiaknya ya. Saya sebutkan zodiak-zodiaknya, tapi kalau sun kalian bukan itu, tapi kalian tertarik untuk pilih itu, ya berarti ada energi kalian atau mungkin ada pesan untuk jiwa kalian, kenapa kalian turun di bumi dan biar kalian lebih tahu, lebih terarah dan lebih paham mengenai menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Oke. Kita langsung saja menuju ke pilihan file-filenya. Kalian bisa lihat di deskripsi, klik saja timestamp-nya mana yang memanggil kalian. Kita langsung saja menuju ke pilihan file yang pertama mengenai tujuan jiwamu datang ke bumi sekarang. Halo keluarga jiwa Opotoki Channel yang pilih file nomor 1 warna merah ya. Tujuan jiwamu datang ke bumi itu kira-kira apa? Ini saya bacakan karakteristik kalian dulu. Untuk mungkin kalian bisa make sure bahwa ini pel untuk kalian ya. Oke, nanti tujuan jiwanya saya shuffle setelah saya bacakan karakter kalian, dan yang terakhir saya bacakan mengenai pesan untuk kalian ya. Oke. Sekali lagi ini bersifat general, jadi jangan terlalu dipatok. Tapi kalau karakter kalian atau mungkin sifat kalian, kondisi kalian saat ini benar-benar sesuai dengan readingan ini, berarti ini pel untuk kalian. Kalau tidak, kalian bisa pilih pel satunya lagi. Oke. Dan sekali lagi ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Kita lihat karakter kalian atau kondisi kalian saat ini ya. Ada Four of Wands ya. Lalu ada Ace of Cup. Wow. Lalu ada The Magician. Wow, sesuatu ya. Ya, saya nggak baca terbalik ya di readingan ini. Ada Justice. Oke. Ya. Saya bacakan terlebih dahulu untuk zodiak kalian di sini ya. Para keluarga jiwa Opotoki Channel. Zodiak kalian di sini ada fire sign-nya kuat ya. Sagittarius, Leo, Aries. Lalu ada Pisces, Cancer, Scorpio kuat. Ya, lalu ada apa lagi ya? Itu kayaknya ya.
ada Aquarius, Libra, satunya itu apa sih, saya selalu lupa, Gemini ya. Ya, itu. Itu untuk zodiak kalian ya. Oke, yang saya baca di sini itu zodiak kalian. Karakter kalian itu orang yang sekarang ya, kondisi kalian untuk saat ini itu adalah sedang membangun kestabilan. Ini bisa kestabilan hati, kestabilan pikiran, kestabilan hubungan juga bisa. Ya, kalau kalian sudah menjalin hubungannya lama, berarti kalian belajar lagi membuat fondasi yang lebih kuat. Fondasi untuk hubungan yang lebih kuat ya. Kalau kalian sudah stabil secara finansial, mungkin kalian sedang memperluas lagi kestabilan itu. Atau mungkin kalian berbagi kestabilan dengan orang lain ya. Itu yang saya rasakan kondisi kalian. Dan yang saya lihat di sini, kalian itu sudah stabil secara cakra ya. Ini ada cakra ada cakra merah nggak tuh? Ini kan cakra dasar ya, ibaratnya warnanya cakra dasar ya. Cakra dasar itu warnanya merah. Ya, kalian di sini itu sudah bahagia dengan diri sendiri. Karakter kalian itu, kalian sudah fulfilling dalam menjalani hidup. Kalian sudah stabil, kalian seimbang, kalian tahu kapan kalian berjalan, kapan kalian beristirahat, kapan kalian berlari. Yang saya rasakan di sini, kondisi kalian, intinya hidup kalian sedang baik-baik saja. Dan di sini ada The Magician, kalian seorang manifestor ya. Yang saya lihat di sini, kalian itu kalau punya keinginan selalu terwujud. Selalu terjadi sesuai dengan keinginan kalian ya. Itu yang saya rasakan, kalian sangat fulfilling dalam hidup, tenang, damai. Yang saya rasakan itu damai gitu ya. Dan tapi beberapa dari kalian itu sedang mencari sebuah kestabilan, atau mungkin ini karena ada justice ya, mungkin sedang dibangkitkan secara spiritual pun juga bisa. Ini gini. Konsep dibangkitkan secara spiritual itu adalah agar kalian memasuki misi jiwa kalian ya. That's why kenapa kalian klik video ini juga ada alasannya ke situ. Kalian mencari sebuah kestabilan, mungkin secara finansial kalian stabil, secara emosional kalian stabil, tetapi kok kayaknya kerasa stuck. Nah, akhirnya kalian ngeklik lah video ini. Kira-kira tujuan hidupku di bumi itu apa sih ya, gitu ya. Akhirnya ya, kalian klik video ini, kalian pilih file. Nah, karakter kalian itu, iya, Scorpio yang kuat di sini ya. Karena kenceng kayaknya Scorpio lagi kebuka sesuatu hal ini itu, entah itu Sun, Moon, Rising, Venus, Mars kalian Scorpio. Kayak ini ada beberapa dari kalian itu kayak mencari puzzle hidup ya, yang saya rasakan ya. Ingin merubah sesuatu yang tapi kalian nggak tahu apa yang mesti dirubah. Akhirnya kalian cari-cari video misi jiwa, kalau nggak gitu cari-cari video past life itu ya. Ya. Dan akhirnya kalian ketemu video saya ini. Ya, beberapa dari kalian sedang mencari sebuah keseimbangan atau mencari sebuah keadilan ya. Ya, mengarah ke sebuah kestabilan diri secara emosional ya. Ini kan air ya. Ada juga yang sedang proses healing. Healing di sini itu macam-macam ya. Healing mengarah ke kestabilan, healing mengarah ke untuk evolusi jiwa, macam-macam ya. Karena semua tahapan itu pasti ada proses healingnya masing-masing. Dan itu memang sudah sebuah tahapan-tahapan dalam kehidupan jiwa yang tinggal di tubuh manusia yang hidup di planet terindah sejagat raya ini. Oke, itu untuk zodiak dan kondisi kalian atau karakter kalian. Di sini ada The Magician. Kalian itu seorang manifestor. Apapun yang kalian inginkan itu sebenarnya selalu terwujud. Tapi entah kenapa kadang kalian bingung bahwa aku di bumi itu ngapain sih sebenarnya gitu ya. Nah, semoga video ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan kalian. Oke? Kita lihat
Tujuan jiwamu untuk yang pilih file nomor 1 datang ke bumi itu kira-kira untuk apa ya? Kita lihat, kita tarik 3 kartu. Oke. Kita sudah dapat 1 kartu, lalu iya. Nah, langsung kita dapat 3 kartu. Kenapa saya tarik 3 kartu? 3 itu kan adalah angkanya Tuhan ya, dan 3 itu artinya komunikasi. Semoga video ini merupakan saluran komunikasi dari Sang Pencipta untuk kalian yang mungkin kalian kurang bisa menangkap pesan dari Tuhan, akhirnya ngeklik video ini dan dapat jawabannya ya. Semoga saja ya. Kembali lagi, kita tidak bisa berekspektasi, lepaskan ekspektasi kalian dari adanya video ini, buat fun aja ya. Tapi kalau misalnya kalian kehit dengan adanya video ini, ya semoga ini bisa menghealing kalian dari kebingungan kalian selama ini. Oke, kita lihat. Yang pertama ada Queen of Wands. Wow, Queen of Wands. Ya, Queen of Wands, vibes-nya itu senyum loh ya. Sebenarnya kalian itu harus bisa bahagia aja. Hidup di bumi itu bahagia, maju, positive thinking, ceria, membawa keceriaan kemana-mana, membawa cahaya kemana-mana. Tidak terlalu memikirkan hidup ini harus ngapain, hidup ini harus bagaimana, hidup ini gimana. Kalau kalian merasa tidak kalau kalian merasa seperti kurang puas dengan hidup kalian, coba kalian belajar untuk lebih bersyukur ya, menikmati hidup. Queen of Wands itu maju-maju aja, atau mungkin ini juga bisa berhubungan dengan ambisi ya. Mungkin kemarin-kemarin kalian terlalu slow jalannya, kurang adanya ambisi, kurang adanya gebrakan. Ya, sorry ada yang lewat motor ya. Maklum, saya bikinnya sore-sore. Ya, menjadi Queen of Wands, tujuan kalian datang ke bumi ini. Queen of Wands itu yang seperti apa, Kak? Queen of Wands itu adalah seorang ratu yang memiliki kualitas dia positive thinking, maju terus, ceria, membawa cahaya kemana-mana ya, dan tidak ibaratnya positive thinking gitu dia untuk ngobrol ya kan, karena ini fire sign ya, fire sign kuat ini. Kalau bisa kalau ada hubungannya dengan astrologi kalian, ini bisa jadi astrologi kalian itu sun moon risingnya ya, ascendantnya kalian atau node-nya kalian itu di Sagittarius, Aries, Leo ya, karena ada Queen of Wands. Wands itu ya, semangat, bisa juga menebar kesemangatan untuk orang lain. Itu bisa jadi sebenarnya kalian hidup di bumi itu untuk itu. Oke, yang berikutnya ada Eight of Pentacle ya. Menjadi seimbang ya. Tujuan hidupmu di bumi itu bisa juga karena ingin menjadi seimbang, ingin merasakan rasanya kerja jadi manusia itu bagaimana, rasanya kerja keras sebagai manusia itu gimana, rasanya di tubuh manusia itu gimana. Ini kebanyakan mungkin kalau dari kalian itu ini ya, di kehidupan itu kayak kok dikit-dikit gampang sakit, kok dikit-dikit gini, kok dikit-dikit gini ya. Mungkin bisa juga kalian itu pengen merasakan rasanya menjadi manusia yang semanusia-manusianya ya. Manusia semanusia-manusianya itu apa sih? Yang ngerasain rasa sakit, misalnya pinggang sakit nih, pinggang sakit. Oh, kayak gini ya rasanya pinggang sakit itu ya. Enak nggak butuh fisioterapi ya. Itu, saya nggak iklan ya, oke. Itu, Eight of Pentacle, intinya membuat sebuah kestabilan. Ya, tujuan jiwa kalian hidup di bumi itu membuat kestabilan, menjadi orang yang ceria, membawa cahaya. Ini juga bisa mungkin meningkatkan vibrasi dengan adanya keceriaan kalian, cahaya kalian, cintanya kalian ya.
positive thinkingnya kalian pun itu bisa meningkatkan vibrasi di bumi. Walaupun mungkin beberapa dari kalian yang di sini, aku nggak ngapa-ngapain tuh kak, gitu kan ya, merasa aku nggak ngapa-ngapain tuh kak. Jangan salah. Terkadang ada beberapa jiwa yang dia di tubuh manusia ketika dia bersedih, semesta pun ikut bersedih. Jangan salah. Karena mungkin spirit guide kalian adalah ya yang entitas-entitas yang sangat tinggi. Itu ya, ada Eight of Pentacle. Lalu ada Temperance. Oke. Ini juga bisa kalian healer ya. Ya, intinya itu sebenarnya kalian menjadi seimbang dan stabil ya. Karena ini ya, seimbang dan stabil gambarnya ya. Jadi tujuan kalian di bumi sebenarnya menjadi seorang yang positive thinking seperti Queen of Wands, yang bisa menyampaikan sesuatu. Ini juga bisa kalian menjadi seorang healer, seorang yang stabil, walaupun kalian gak merasa nyembuhin orang, tetapi dengan adanya kestabilan kalian saja itu sudah bisa memberikan effort kestabilan di bumi. Loh kak, gak make sense kak ini kak, bener ini video gak make sense. Oke, it's okay. Kalau kalian merasa ini nggak make sense ya it's okay, nggak masalah. Karena sekali lagi ya, logika manusia tidak akan pernah bisa mencapai logika semesta. Tetapi saya mengerti hal-hal seperti ini pun saya belajar ya. Saya belajar melihat, oh dari pendapat orang ini seperti ini, oh pendapat orang ini seperti ini. Dan saya kolaborasi dengan channeling dari setiap saya meditasi itu. Jadi it's okay kalian mau percaya atau enggak, tapi yang pasti kalian di file yang ini, tujuan hidup di bumi itu adalah menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Kalau marah ya marah loh, kalau misalnya mau sedih ya nangis, kalau mau kecewa ya bilang kecewa, tapi bukan untuk mengejat segala sesuatu yang terjadi. Ini juga bisa ada hubungannya 8 itu membayar karma juga bisa. Kalian datang untuk membayar karma. Karma apa? Kalau misal mungkin kalian dulunya sering dibagi mungkin di kehidupan dulunya kalian itu sering menerima, di kehidupan sekarang mungkin kalian harus banyak memberi. Atau mungkin juga bisa kalian dulu di kehidupan sebelumnya diajarkan, akhirnya di kehidupan di sini kalian yang mengajarkan. Nah itu loh, intinya menjadi seimbang ya, menjadi seimbang, menjadi jiwa yang lebih ceria, jiwa yang lebih menikmati hidup, jiwa yang lebih positive thinking, dan yang pasti bisa bersosial. Itu menjadi seimbang. Ada kalanya kalian dengan diri sendiri, ada kalanya kalian bekerja, ada kalanya kalian bersosial, bertemu dengan teman, bersosial mungkin menghabiskan waktu dengan pasangan ya. Ya, banyak halnya di sini. Intinya jiwa kalian datang ke planet bumi ini adalah untuk menjadi Queen of Wands yang positive thinking ya, senyum nih, bahagia, intinya cuma bahagia doang, datang ke bumi untuk ini ya rasanya jadi manusia, ini loh rasanya sakit pinggang, ini loh rasanya entah ya, tiba-tiba kepikiran sakit pinggang. Ini loh rasanya sakit pinggang, oh ini loh rasanya punya hidung, oh ini loh rasanya punya mata, oh ini loh rasanya punya telinga. As simple as that. Kalaupun kalian di sini beberapa yang saya rasakan ya, tapi nggak banyak, beberapa dari kalian datang ke bumi memang untuk membantu healing atau menjadi healer. Nah ini juga beberapa tiba-tiba keselenting ya, menjadi manusia ini beberapa kok entah aneh ya. Ini ada yang tiba-tiba pesannya adalah ini loh rasanya datang ke bumi, ini loh biar tahu rasanya jadi manusia, biar tahu rasanya ketika nggak punya duit. Entah itu kenapa tiba-tiba dia sekelibat lewat, entah.
Itu. Dan itu sebenarnya posisi kalian, kenapa kalian sedang ini ya, ada masalah finansial pun, kalau kalian merasa kalian ada masalah di finansial ya, untuk yang pilih file ini, biar kalian merasakan gitu loh. Merasakan apa sih? Merasakan posisi lagi benar-benar finansialnya nggak ada, itu bagaimana? Kalian caranya seperti apa? Nah, itu intinya ini ya, mengarah ke sebuah kestabilan. Itu untuk merasakan bekerja keras itu seperti apa, untuk lebih action, menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Itu tujuan kalian datang ke bumi. Itu. Kalau misalnya ini barusan tiba-tiba ada lagi yang masuk, kalau misalnya tiba-tiba kayak akhir-akhir ini mungkin kalian sering nangis, akhir-akhir ini kalian mungkin sering down ya. Ya, itu sebenarnya agar kalian merasakan menjadi seorang manusia. Karena gini, beberapa dari manusia yang hidup di bumi itu kebanyakan mereka selalu menghindari sebuah konflik, mereka selalu menghindari sebuah permasalahan. Padahal masalah itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk kita berkembang menjadi berkembang secara tubuh manusia dan berkembang secara jiwa ya, evolusi jiwa ya. Dan nah tiba-tiba hilang. Dan kita itu kalian itu yang di file ini ya, cenderung ya memang kalian sedang mencari sebuah kestabilan, tetapi kalian cenderung menghindari sebuah masalah, padahal kalian tujuan ke buminya adalah untuk menjadi manusia dan manusia yang semanusia-manusianya. Kenapa jadi belibet? Dan kalian menjadi positif, mengalami evolusi jiwa. Ya, itu tujuan kalian datang ke planet bumi untuk yang pilih file nomor 1 warna merah. Coba kita lihat bottom of the deck-nya apa. Ya, bukan sebuah kebetulan, bottom of the deck-nya adalah King of Pentacle. Kalian datang ke bumi untuk menjadi seorang manifestor, the magician. Kalian merubah, mungkin ini juga bisa tujuan kalian ya, membuat bumi itu lebih bercahaya, meningkatkan vibrasi bumi. Aduh, merinding saya tiba-tiba. Iya, kalian itu ya, kalian itu diarahkan menjadi seorang King of Pentacle. Kalaupun kalian seorang feminim, di sini kalian belajar untuk lebih stabil secara emosional. Manifestor loh kalian. Something ya. Kalaupun kalian wanita ya. Wanita, cewek, apapun lah itu ya. Kalian itu menjadi seorang King of Pentacle yang stabil secara emosional, karena kestabilan kalian dibutuhkan untuk kestabilan vibrasi bumi. Wow, something ya. Kebanyakan kalian light worker yang hatinya itu selalu ingin memberi, penuh cinta kasih, yang pilih file ini ya. Tapi kalian merasa seperti kok hidupnya begini, kok kenapa, apa yang kurang gitu ya. Aku sebenarnya di bumi ngapain gitu ya. Kalian bertanya-tanya ngapain di bumi, padahal sebenarnya dengan kalian menjadi stabil, kalian menjadi bahagia, kalian memberikan effort. Mungkin kalau kalian belum married, kalian married terus akhirnya memiliki seorang anak, atau mungkin ya memiliki seorang anak akhirnya membuat keluarga yang bahagia. Itu juga sebuah kebahagiaan. Maksudnya itu walaupun itu adalah sebuah hal yang kecil, karena itu jatuhnya kan seperti personal ya, tetapi kan kebahagiaan vibes-nya itu bisa tersalur dan terbawa oleh udara untuk kemana-mana. Ibaratnya seperti itu. Bisa juga mungkin dalam lingkungan keluarga bisa menjadi inspirasi untuk keluarga-keluarga yang lainnya.
Kalau dalam lingkungan perumahan misal ya, atau kalau misalnya kalian sendiri itu single, terus kalian pengen mempunyai momongan, kalian menjadi seorang ibu atau bapak yang baik dan bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Intinya seperti itu ya, yang saya rasakan di sini. Menjadi stabil dan berbahagia, maju terus seperti Queen of Wands, tetapi punya kualitas King of Pentacle. King of Pentacle itu apa? King of Pentacle itu adalah seseorang yang stabil secara emosional, yang pasti. Lalu, ya, di sini yang saya lihat, dia tahu dia punya batasan yang kuat untuk dirinya. Dia tahu apa yang dia mau. Intinya dia yakin, seperti The Magician, karena ini kan kartunya nggak ada yang kebalik ya. Iya, seperti The Magician yang bisa merubah keadaan, entah itu menjadi lebih baik atau entah itu menjadi lebih buruk. Intinya kalian positive thinking aja dulu gitu ya. Hidup di bumi itu hanya kalian dibutuhkan untuk positive thinking, berbahagia, maju terus pantang mundur. Seperti Queen of Wands. Menjadi stabil, menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Mudah kak? No. Karena apa? Pasti kan kena trigger ini, ke trigger itu, ke trigger apapun itu. Tapi ya it's okay, itu adalah sebuah proses. Kita itu kalau nggak pernah ke trigger, nggak akan tahu rasanya jadi manusia. Kita kalau nggak pernah sedih, nggak pernah patah hati, nggak pernah punya masalah yang dulu-dulu di kehidupan kita itu, kita nggak akan pernah belajar sesuatu. Kita nggak akan belajar untuk lebih seimbang. Kita nggak akan belajar untuk lebih berkembang. Kita nggak akan bisa menjadi stabil seperti di titik sekarang. Dan kalian yang memilih pel ini, kalian sedang menuju ini loh, menjadi King of Pentacle yang stabil, tahu kapan maju, kapan berhenti, kapan bermain, kapan bekerja, kapan menghabiskan waktu dengan pasangan, dan kapan menghabiskan waktu dengan teman ataupun keluarga. Intinya stabil. Yang pasti memang membayar karma ya. Tapi yang saya lihat di sini, kalau kalian misalnya dan satu lagi yang saya rasakan di sini ya, kalaupun kalian dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu adalah karma baik untuk kalian. Tiba-tiba keselenting, entah siapa yang kirim pesen ini, spirit guide siapa tiba-tiba masuk. Iya, kalau kalian bertanya-tanya, ini ada hubungannya ya sama spirit guide. Mungkin beberapa dari kalian sudah bisa komunikasi dengan spirit guide kalian ya, yang saya rasakan. Tiba-tiba masuk. Jadi kalian di sini itu pun juga menerima karma baik ya. Di bumi itu bukan hanya ada karma buruk, oke? Ada dua, baik dan buruk ya. Memang Tuhan selalu menciptakan hal baik, tetapi hal buruk pun diciptakan untuk apa sih? Sebuah pembelajaran. Untuk apa sih? Keseimbangan. Lebih tepatnya keseimbangan. Kita nggak bisa cuma satu sisi saja. No, nggak akan ada evolusi yang terjadi ya. Sedangkan kita datang ke planet bumi sendiri untuk evolusi jiwa, untuk menjadi manusia yang semanusia-manusianya dalam sebuah fisik ya, tubuh, atau untuk mengupgrade jiwa kita. Gimana rasanya begini, kalau kita begini harusnya bagaimana, kalau kita begini harusnya bagaimana. Nah, belajar di titik itu menjadi King of Pentacle dan Queen of Wands. Tujuan kalian di bumi itu untuk itu ya, file nomor 1. Yang pasti untuk kerja keras juga, terus menabur karma baik juga. Ini bisa kalian mungkin menjadi healer, membantu mengaliri air untuk jiwa-jiwa yang kekeringan juga bisa. Aduh, nah terlalu bersemangat kan saya, fire-nya keluar. Oke, itu ya. Itu tujuan kalian di bumi terindah sejagat raya ini. Kita lihat pesan dari semesta untuk kalian yang pilih pel nomor 1 itu kira-kira apa.
Tuh kan, pesannya ini loh, bermain dan tertawalah. Ketawa nggak tuh saya? Karena ini ringan ya, ini ringan sekali. Yang pilih pel ini yakin ringan karena kalian sudah stabil. Kalian stabil sebenarnya secara finansial. Hanya saja kadang kalian berpikir, kok hidupku begini ya, kok begini ya, kok begini. Padahal kalian the magician-nya. Kalau kalian mau merit ya merit aja. Kalau kalian pengen punya anak ya merit terus punya anak, atau enggak kalian adopsi anak. Sesimpel itu loh. Kalian yang pilih PL1 itu hanya saja melihat kena masalah sedikit kayak rapuhnya itu wow gitu. Yang saya rasakan di sini untuk kalian ya, sampai kalian itu bingung gitu. Kalaupun kalian ada masalah atau mungkin kalian sedang merasa tidak, kok ini kayaknya pikiran, hati, jiwa itu nggak, body mind and soul-nya kayaknya nggak nyatu ya. Berarti ada sesuatu yang harus kalian seimbangkan. Entah sisi rohani ya, sisi rohani, sisi ini kan ada dua ya, sisi ibaratnya badan sama jiwa itu harus diseimbangkan ya. Sisi rohani berdoa seperti itu, menyisakan 1 jam atau 40 menit di setiap hari dalam 24 jam untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Itu loh, menjadi seimbang ya. Ya, seimbang, intinya seimbang. Ini ya, pesan yang pertama itu bermain dan tertawalah. Kayaknya kalian terlalu sibuk kerja ya. Bermain, melakukan hal-hal yang Anda sukai akan membuat jiwamu bersuka cita. Tertawa lepas bahagia akan menaikkan level energimu. Tuh, kalian dibutuhkan level energinya aja untuk meningkatkan vibrasi bumi. Rilekslah, istirahat dan tinggalkan pekerjaanmu sejenak. Tuh, pesannya. Ini untuk kalian yang sibuk ya, ini sibuk dan sepertinya kayak takut banget gitu ya, kalau wah aku kalau nggak kerja begini nanti nggak ada hasilnya. Wow, ini kayaknya saya ada pesan untuk saya ya di file ini. Oke. Ya, yang berikutnya, lihatlah kebaikan, buka dan lembutkanlah hati, serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Ya, ini juga bisa kayaknya kalian itu kayak menuai karma baik ya. Atau enggak, mungkin kalian ada yang bayar karma di kehidupan ini, ya it's okay, lepasin, maafin, biarkan semuanya terjadi seiring dan terjadi begitu saja gitu ya. Tapi dengan syarat kalian harus belajar. Nah, ketika kalian sudah bisa belajar di titik itu, ya disitulah kalian akan memotong karma itu sendiri. Kak, emang karma bisa dipotong, Kak? Bisa dong, kan nggak mungkin kita terjebak karma terus-terusan. Intinya, selagi kita belajar, disitulah kita bisa memotong karma itu sendiri. Siklusnya aja itu ada. Setiap 10 tahun itu sebenarnya karma itu akan berakhir ya. Asalkan kalian mau memutus itu. Tetapi kalau kalian masih mau menyemplungkan diri di karma itu sendiri ya, dan nggak belajar-belajar ya, otomatis itu akan diulang terus sampai bertahun-tahun lamanya. Capek dong Kak? Iya jelas capek. Padahal sebenarnya tujuan dan misi jiwa kalian adalah menjadi bahagia, positive thinking. Iya, dan menjadi stabil, seimbang ya. Itu pesan yang kedua. Lalu pesan yang berikutnya, perjuangkanlah apa yang menurutmu benar selama Anda dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Kalau kalian sedang mengejar sesuatu, wahai fire sign, coba kalian pikir itu kira-kira benar nggak? Itu kira-kira caranya benar nggak? Itu kira-kira atau ini mungkin beberapa dari kalian mengejar misi jiwa atau apa ya? Ya, kalian harus memperjuangkan itu. Kalau misalnya kalian sedang mengejar cinta sejati, just do it. Perjuangkanlah.
pesannya itu, karena itu juga bisa menjadi misi jiwa kalian ya. Ada loh yang saya rasakan di sini ya, ini entah mungkin kalau kalian twin flame atau kalian punya union ya, ada yang mungkin kalian menjadi union ya, union yang satunya tenang, yang satunya semangat ya. Mungkin pasangannya, kalau kalian menjadi seorang yang stabil, jadi pasangan kalian yang ceria, itu juga bisa. Ada dua sisi gitu ya, intinya union dengan pasangan gitu ya, maksudnya bukan pasangan gimana ya, jodoh ya, union dengan jodoh. Perjuangkanlah, lakukanlah, tiba-tiba itu keselenting masuk gitu ya. Entah ini beberapa dari kalian ada yang mungkin iya tujuannya hidup di bumi memang untuk di sisi lain untuk berbahagia, di sisi lain untuk meningkatkan vibrasi bumi, di sisi lain untuk union dengan jodoh. Yang pilih file ini yang saya rasakan ya, perjuangkanlah apa yang menurut kalian benar, atau kalian juga sedang memperjuangkan entah hak asasi kalian, atau mungkin entah pendapat kalian, entah mungkin prinsip kalian ya, atau mungkin seperti pemikiran kalian ya. Iya, be bold, jadilah tegas gitu ya. Tiba-tiba yang waktu beberapa minggu lalu itu saya dapat pesan malaikat, tiba-tiba dikasih tahu, jadilah tegas gitu ya. Karena kalian manifestornya, karena kalian karena kalian itu sang kreator dari hidup kalian. Iya, kalaupun apa yang mungkin beberapa dari kalian mungkin menginginkan sesuatu tapi belum terjadi, slow down baby. Slow down baby nggak tuh? Stabil aja dulu secara emosional. Ketika kalian secara emosional stabil, secara diri itu kalian lebih stabil, sekitar kalian akan mengikuti. Karena ada hukum tarik-menarik. That's it. Itu ya, kok jadi kemana-mana ya. Padahal sebenarnya tujuan hidup datang ke bumi itu apa. Tapi ya it's okay, nggak masalah. Kita mengalir seperti air saja ya. Keluarga Jiwa Opotoki Channel. Yang berikutnya penyembuhan diri ya. Oh, ada yang beberapa sedang proses healing ya. Nice. Kalian proses healing, proses menuju kestabilan diri, kestabilan hati, sampai akhirnya kalian menjadi the magician yang siap lagi mengukir. Ya, itu kondisi kalian sekarang ya. Kalian siap mengukir kehidupan kalian. Kalian siap membuat cerita yang indah di kehidupan kalian, entah itu percintaan, entah itu dengan diri sendiri, entah itu intinya mimpi kalian yang mungkin selama ini masih belum bisa kalian capai. Ya, itu ada hubungannya dengan mimpi kalian, itu adalah misi jiwa kalian ya. Itu juga bisa terjadi. Datang ke bumi pun untuk apa? Untuk merasakan menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Ya, penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan diri dan memulihkan diri. Healer ya, kalian itu healer di sini yang pilih pel ini. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Ya, ini. Oke. Kalian ya, yang saya rasakan di sini. Kalian yang pilih pel ini tuh sebenarnya seorang manifestor ya. Karena apa? Sepanjang perjalanan hidup kalian, semuanya itu selalu diwujudkan. Semuanya itu selalu diiyakan oleh Sang Pencipta, Sang Ilahi, Tuhan, apapun kita menyebutnya di dalam hidup kalian ya. Terus lama-lama semuanya sudah terwujud nih. Ada sesuatu hal yang kurang. Apa yang kurang? Kalau misalnya kalian pengen menikah. Tapi kalau misalnya kalian seperti pengen memang hidup sendiri, nanti pengen punya anak sendiri, ya just do it. Nggak ada yang salah. Atau kalian ingin menjadi seorang ibu, just do it. Kalau kalian ingin menjadi seorang ayah, just do it. Lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Kalau orang bilang gila begini, ya it's okay, itu adalah part of life. Ketika ada komentar di dalam hidup kita, itu adalah part of life.
bagian dari kehidupan kita menjadi manusia. Kembali lagi, kalian di sini menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Nggak akan lepas dari gosip, nggak akan lepas dari haters. Sesuci apapun manusia yang ada di bumi ini, itu pasti ada yang ngomongin. Karena apa? Itu part of life. Itu bagian dari kehidupan di bumi ini. Kita mau menghapuskan? No. Nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa, bukan berarti kita mengiyakan atau apa, nggak, biarin, karena itu sudah ada nanti takarannya buat mereka sendiri gitu kan, gitu istilahnya, sesimpel itu gitu. Karena itu memang bagian, ya kita hidup itu nggak sendiri, kita di bumi pun turun untuk bersosial dengan yang lainnya, menyeimbangkan sisi kita ke atas dan sisi kita ke samping untuk file yang ini menjadi stabil. Stabil yang bagaimana? Stabil ya seimbang ke atas dan seimbang ke samping. Itu ya tujuan jiwa kalian datang ke planet bumi, planet yang terindah sejagat raya ini, yang pasti untuk meningkatkan vibrasi. Dengan adanya kalian harus bahagia dan stabil dulu. Intinya cuma itu aja. Kalau kalian sudah bahagia dan stabil, ini beberapa ada yang mungkin memang menjadi manifestor yang bisa membuka lowongan pekerjaan untuk banyak orang, ya ibaratnya itu juga meningkatkan vibrasi bumi kan, membuka pekerjaan untuk jiwa-jiwa yang lain. Atau mungkin kalian menjadi healer yang bisa membuat orang atau jiwa itu lebih tenang, lebih tercerahkan, lebih terhealing, lebih bahagia, lebih belajar, dan lebih bisa mengalami evolusi jiwa, nggak terjebak di bumi selamanya. Apakah itu salah? No, tidak ada yang salah, semuanya bagus. Positive thinking, be positif untuk kalian yang pilih file ini ya. Oke, itu mengenai file nomor 1 untuk keluarga jiwa Opotoki Channel. Bila kalian merasa tercerahkan dengan adanya readingan ini, merasa oh ternyata aku cuma butuh bahagia dan seimbang ya kakak Opotoki TB ya, nama saya TBMT. Tulis di kolom komentar dengan kasih love-nya warna merah. Kata-katanya apa ya? Kata-katanya itu kata-katanya adalah aku stabil ya. Oh no. Aku bahagia dulu deh. Kata-katanya adalah aku bahagia untuk kalian yang pilih file nomor 1, karena kebahagiaan kalianlah yang menciptakan dunia kalian menjadi lebih indah. Itu dan lebih bisa bersyukur. Totally healing dari rasa sakit-sakit yang di kemarin-kemarin itu. Stabil, be stabil. Oke? Itu untuk file nomor 1. Jangan lupa tulis di kolom komentar, kasih kata-kata afirmasinya untuk menarik manifestasi kalian lebih kuat dengan kata-kata aku bahagia. Karena ketika kalian bahagia, di situ dunia kalian akan terjadi. Oke? Cukup sekian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye-bye keluarga jiwa Opotoki Channel file nomor 1. Halo keluarga jiwa Opotoki Channel yang pilih file nomor 2. Tujuan jiwamu datang ke planet terindah sejagat raya ini tuh apa ya? Kita lihat kira-kira apa tujuan jiwa kalian datang ke planet ini ya. Tujuan kalian itu apa sih kira-kira? Ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk kalian yang mungkin bingung. Ini apa sih? Kenapa sih? Kok begini sih? Kok sesuai yang gini ya? Saya bacakan dulu. Ini pesannya nanti saya bacakannya terakhir ya. Saya bacakan dulu zodiak karakter kalian itu seperti apa dan kondisi kalian saat ini apa, untuk konfirmasi kira-kira ini file yang tepat untuk kalian atau bukan. Kalau ini nggak tepat berarti pilih file nomor 1. Atau mungkin kalau kalian ngerasa pengen ngeklik, ya mungkin di ujung-ujung nanti ada pesan untuk kalian ya. Oke, kita lihat yang pertama. The High Priestess. Wow. Harmonisasi, keseimbangan. The High Priestess.
sangat powerful ya. Energi kalian gede nih yang pilih pile ini nih. Lalu berikutnya ada Ten of Swords. Kalian ingin mengakhiri apa? Pile nomor 2. Hello. Hello. Oh, ini loh Queen of Swords. Ya. Nice. Queen of Swords. Ada Seven of Cup. Ya, 7 ya. Mungkin kalian sedikit bingung ya di sini ya, ngawang ya. Ngawang nggak tuh? Oke, saya bacakan zodiaknya dulu ya. Untuk pile nomor 2 yang pilih warna biru ya, yang saya lihat di sini yang pasti zodiaknya ada Pisces. Kuat ya, Pisces. Pisces, terus temennya itu Pisces apa ya? Temennya Pisces itu Scorpio, Cancer. Pisces, Scorpio, Cancer zodiak kalian ya. Ada Aquarius, Gemini, Libra. Ya, kenapa nggak ada earth sign-nya? Ini apa? Ini saya harus menjawab. Oh ya. Iya, oke. Kalaupun kalian earth sign di sini ya, kalau kalian earth sign ya, mungkin zodiak sign-nya kalian earth sign, tapi energi kalian yang sedang membumbungi itu bukan earth sign-nya kalian. Yang sekarang sedang apa ya? Tertarik untuk melihat video ini. Itu bukan sisi earth sign-nya kalian, nggak ada earth sign-nya kalian di sini. Yang ada cuma water sign dan satunya apa sih? Lupa kan? Water sign dan air sign. Iya. Itu ya. Scorpio, Pisces, Cancer, Aquarius, Libra, Gemini. Itu yang kuat. Itu zodiak kalian, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars ya. Venus ya, itulah ya. Yang saya rasakan kalian sedang mencari harmonisasi diri. Kalian sedang menstabilkan antara sisi maskulin kalian dan feminim kalian. Even kalian laki-laki untuk yang pilih pile ini. Kalau kalian laki-laki di sini yang saya rasakan mungkin kalian sedang menstabilkan antara bekerja dan beristirahat, atau mungkin kalian sedang menstabilkan ya itu. Intinya sedang menstabilkan antara bekerja dan beristirahat, atau mungkin antara waktu dengan diri sendiri atau dengan keluarga atau teman terdekat, itu juga bisa. Kalian sedang menstabilkan itu, mencari harmonisasi, mencari sebuah pencerahan. Tapi ini juga bisa cakra mahkota kalian sedang terbuka. Kalau cakra mahkota kalian sedang terbuka, itu semuanya ke bawah. Yang pasti nggak hanya hal positif, nggak hanya high vibration yang masuk atau vibrasi tinggi ya, itu juga vibrasi rendah pun ikut masuk. Mungkin bakat supranatural kalian juga terbuka. Entah the devil merasuki pikiran, itu juga bisa. Kalian harus hati-hati ya. Dan yang saya lihat kondisinya di pile yang ini ya, kalian itu sedang ingin mengakhiri situasi. Ini kayaknya masih nyambung sama pile nomor 1 ya. Beberapa dari kalian mungkin mengakhiri siklus karma, mengakhiri hubungan toksik, mengakhiri kondisi toksik, dan memilih untuk lebih berdamai seperti the high priestess yang memasuki harmonisasi. Which is itu baik ya. Itu bagus. Memang ada Ten of Swords. Ten of Swords ini kan pikiran ya, mental. Ini yang kalian itu kayak, wah aku udah kerasa mentalku nggak sehat nih. Aku harus menyendiri dulu. Aku harus bisa menyeimbangkannya dulu. Nah, beberapa dari kalian itu kondisinya sedang itu. Makanya kalian banyak juga yang bertanya-tanya, kira-kira aku di bumi itu ngapain sih gitu ya? Apa sih aku ngapain turun ke bumi? Aku ngapain melakukan hal ini itu? Itu ya, beberapa dari kalian itu untuk itu. Dan yang pasti di sini kalian belajar untuk menjadi boundaries ya. Ini yang saya lihat, beberapa dari kalian itu sangat spiritual ya.
Yang saya rasakan kalian sangat spiritual sampai kalian itu lupa rasanya menjadi manusia dan apa. Ini kalian butuh grounding. Kalau kalian pilih pel ini kalian butuh grounding karena apa? Pikiran kalian itu banyak ya. Maksudnya pikirannya banyak ya, seperti yang saya tadi bilang. Ketika channeling itu bukan channeling, ketika kalian itu berpikir itu sisi baiknya itu masuk, sisi jahatnya pun masuk, darkness-nya itu masuk. Kalian harus banyak-banyak belajar untuk shadow work. Shadow work itu apa? Menstabilkan sisi black-nya ya, sisi darkness-nya. Karena setiap manusia itu punya darkness of the soul ya, sisi kegelapan. Kalian harus hati-hati ya, karena ini cakra mahkota kalian sedang terbuka, which is itu akan masuk semua, supra spirit ya, itu masuk semua. Kalian harus pintar-pintar menyaring dan tegas seperti Queen of Sword. Queen of Sword. Hati-hati dengan pikiran kalian. Itu untuk yang ini ya, maksudnya kalian kondisinya ya. Itu kondisi kalian. Lalu di sini ada Seven of Cup. Beberapa dari kalian itu jatuhnya seperti bingung dan menjadi orang yang ngambang ya. Iya benar, kalian harus belajar untuk menyeimbangkan dengan sisi maskulin kalian. Sisi menjadi manusia ya. Iya, kondisinya itu kalian saat ini seperti itu. Lagi banyak pikiran, lagi bingung, dihadapkan banyak pilihan dan ingin mengakhiri situasi segala sesuatunya yang sudah tidak sehat untuk pikiran kalian ya. Itu kondisi kalian saat ini. Kita lihat kira-kira misi jiwa, iya bener-bener ngambang ya kalian yang di sini tuh butuh untuk grounding ya. Saya pun bacanya ikut ngambang loh, kena energinya. Tapi ya it's okay, saya akan mencoba menjadi memberikan yang saya bisa berikan. Oke? Kira-kira misi bukan misi jiwa, tujuan jiwamu datang ke planet terindah sejagat raya ini adalah belibet. Kalian ini sekarang kondisinya lebih banyak diem, lebih banyak main di pikiran, nggak ngomong apa-apa ya. Mau ngomong itu semuanya kok nggak sesuai gitu ya. Yang saya rasakan ya itu kondisi kalian ya. Kita lihat Queen of Pentacle. Wow, ada Four of Wands, ada Justice. Entah ya, ini sepertinya entah kalian itu apa pasangan kah dari pile yang satunya. Kalau yang tadi itu iya, entah ini pile 1 itu pasangan dari pile nomor 2. Saya itu nggak ngebacain jodoh, tapi kenapa kartunya hampir sama. Ya, yang saya rasakan ada Queen of Pentacle di sini ya. Beberapa dari kalian itu ya memang untuk menjadi stabil, ada happy home ya. Ada happy home, menjadi stabil, mencari sebuah kestabilan, keadilan, atau mungkin ini kalian merasa seperti tidak mendapatkan sebuah keadilan dari sisi apapun itu, entah percintaan, karir, keuangan ya. Beberapa dari kalian itu merasa seperti itu, tidak mendapatkan sebuah keadilan dari segala sisi. Yang pasti itu ternyata adalah sebuah awaken, dibangunkannya jiwa kalian, dibangunkannya spirit kalian ya. Kondisi yang tadi yang saya bacakan itu, karena misi jiwa kalian adalah menjadi stabil seperti Queen of Pentacle, menjadi manusia yang semanusia-manusianya, karena ngambang ya, yang saya rasakan di sini tuh ngambang. Ya, lalu di sini misi jiwa kalian itu untuk entah ini ada hubungannya dengan Four of Wands ya. Rumah yang bahagia, entah kalian mencari rumah yang bahagia atau kalian sedang menuju ke rumah yang bahagia, atau mungkin kalian sedang mau union dengan belahan jiwa kalian, soulmate ataupun twin flame ya. Itu juga bisa tujuan kalian di bumi ini juga itu. Lalu yang pasti di sini beberapa dari kalian memang untuk mencari sebuah kestabilan. Yang saya rasakan kalian itu terlalu ngambang ya, yang pile ini tuh pikirannya sedang banyak
dipengaruhi banyak hal. Kalian itu sedang belajar untuk menjadi Queen of Swords yang tegas. Itu yang saya rasakan. The high price di situ ada hubungannya ya. Iya, kalian itu menjadi adil, menjadi seimbang, membawa kestabilan. Tujuannya di bumi untuk belajar itu, menjadi stabil, menjadi seimbang, membawa keadilan juga bisa tujuannya. Kalau misalnya kalian kerja, mungkin kerjanya di bidang hukum juga bisa, pengacara juga bisa ya. Coba kalian lihat video saya yang mengenai karir yang cocok untuk jiwa kalian ya. Iya, beberapa dari kalian itu memang membawa sebuah keadilan di planet bumi ini ya. Tujuannya datang itu membawa keadilan, membawa kestabilan, membawa keseimbangan. Atau menjadi seorang leader, pemimpin juga bisa. Dan ini juga bisa seperti motivator mungkin ya. Iya. Tujuannya itu intinya mencari sebuah rumah, atau mungkin kalian menjadi sebuah rumah untuk orang lain, menjadi iya, menjadi rumah untuk orang lain, mengayomi ya. Tujuannya kalian itu ini feminim ya, kok justru kebalikannya dari pel yang tadi ya, yang saya rasakan. Soalnya ini lucu ini ya, tadi itu yang tadi coba kita lihat betul kan. Iya, ini kok ada Queen of Pentacle-nya gitu loh. Ini kok ada Queen of Pentacle-nya. Ini lucu banget ini. Ini kayak kalau yang tadi itu sisi maskulinnya yang pilih pel itu, ini sisi feminimnya yang pilih pel ini yang saya rasakan. Kalian jadi Queen of Pentacle, yang satunya juga mencari kestabilan. Intinya kalian yang di sini ya, iya, menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Ada hubungannya dengan itu, menjadi rumah, mengayomi. Jiwanya itu membawa sebuah kestabilan, dan ini juga ada hubungannya ini ya, kalian menjadi healer juga bisa. Hampir sama dengan pile yang tadi, pile yang pertama. Entah kenapa tujuan jiwa kalian itu untuk itu. Kok lucu ya. Ini asli lucu. Intinya menjadi manusia yang semanusia-manusianya ya. Kalian datang ke bumi untuk menjadi manusia yang semanusia-manusianya, karena di sini kalian terlalu ngawang, yang saya rasakannya terlalu mainnya di pikiran, terlalu mainnya di mental, tanpa tersadar sebenarnya mental kalian lagi butuh untuk di healing ya. Yang saya rasakan kondisi kalian saat ini, sampai akhirnya kalian bertanya-tanya, kira-kira ngapain sih aku di bumi gitu. Dan dibuatlah video ini, kalian klik, kalian pilih filenya. Iya, untuk itu membawa sebuah keadilan. Yang saya rasakan beberapa dari kalian itu mungkin merasa, iya, beberapa dari kalian itu merasa kayak di bumi itu nggak ada keadilan lagi. Nah, tujuan jiwa kalian datang ke bumi itu untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang seimbang-imbangnya dan keadilan yang sestabil-stabilnya. Itu yang saya rasakan ya. Effortnya bagus banget ya. Maksudnya ini kalian sangat, ya, kalian sangat membawa kestabilan. Bukan hanya untuk bumi, tapi untuk jiwa-jiwa yang lainnya juga bisa. Healer. Menstabilkan lagi, menyembuhkan sisi yang kurang, dan intinya menyeimbangkan ya tujuan kalian di bumi ini. Dan yang pasti merasakan menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Kalau misalnya kalian merasa kayak entah ya, kurang lebihnya hampir sama kayak kalian merasakan di titik menjadi manusia kalau lagi nggak punya duit gimana rasanya. Nah, itu juga termasuk salah satunya. Itu adalah feeling, itu adalah sebuah rasa menjadi seorang manusia. Itu yang saya rasakan di sini.
Ya, yang pasti kalian membentuk sebuah kestabilan, Four of Wands, membuat batasan diri ya, yang pasti, dan di sini mencari sebuah keadilan ya. Atau kalian yang akan membawa keadilan untuk planet bumi ini. Ini tugasnya lumayan besar ya untuk kalian yang ini. Dan kalian mainnya ini di energi. Kalau kalian pilih pile ini. Kalau kalian maskulin berarti sisi feminim kalian itu lebih besar ya, sedang besar. Berarti kalian butuh diseimbangkan dengan menjadi sisi manusia. Sisi manusia itu apa? Entah mungkin olahraga, entah mungkin aktivitas fisik, entah mungkin apapun itu ya. Yang saya rasakan di sini, karena kalian terlalu ngambang menjadi manusia. Entah mungkin menjadi manusia itu kan banyak ya, bisa nongkrong dengan teman, atau mungkin minum wine, atau mungkin apa ya. Menjadi manusia itu kan macam-macam ya. Karena ini yang saya rasakan, mungkin beberapa dari kalian starship ya. Starship itu kan datangnya dari planet lain. Nah, dan kalian ingin merasakan menjadi manusia itu seperti apa, ngerasain wine, ngerasain minum bir di pantai, itu kan jadi manusia ya. Salah itu enggak. Manusia juga butuh hal yang itu, karena itu untuk relaksasi biar pikirannya enggak terlalu penuh. Itu untuk tujuan jiwa kalian yang pilih pile nomor 2. Kenapa kalian datang ke planet bumi? Intinya adalah menjadi rumah untuk setiap orang, rumah yang bisa menyembuhkan. Itu juga bisa kan, karena ada kualitas Queen of Pentacle. Kalau kalian wanita yang pilih ini ya, kalian menjadi sosok ibu yang stabil, sosok ibu yang penuh kasih dan stabil secara emosional. Ada sisi cinta kasih tapi ada sisi tegasnya ya. Kalau kalian maskulin yang pilih pile ini, ya, cakra mahkotanya sedang terbuka, sedang dibangkitkan sisi feminimnya. Berarti kalau yang paling satunya itu kebalikannya, sedang dibangkitkan sisi maskulinnya. Iya, itu untuk kalian yang pilih pile nomor 2. Tujuan jiwa kalian datang ke planet bumi ini itu untuk apa? Yang pasti ini ya, untuk menyembuhkan, temperance. Dan ini juga bisa kalian membawa pengetahuan ya. Tujuan jiwa kalian datang ke planet bumi ini untuk membawa pengetahuan yang dari atas itu turun ke bumi, ke tubuh manusia. Nah, itu tujuan jiwa kalian. Ya, dan untuk membangun mimpi ya, ini ada hubungannya dengan mimpi. Mimpi menjadi seorang manusia itu ngapain? Mungkin mimpi berkeluarga, atau mungkin kalian, ya, intinya membawa kestabilan atau menurunkan ilmu dari sang pencipta, sang ilahi untuk di-share di kehidupan, untuk di-share ke manusia-manusia yang lain. Iya, tujuan kalian di bumi itu untuk itu. Menjadi guru itu juga bisa ya, karena ada hubungannya dengan high priestess. Ya, kalian sedang banyak-banyak download ya, download dari atas. Tiba-tiba sekelibat pikiran gitu. Kak, padahal aku nggak begitu, Kak. Ya, nggak begitu, tapi coba diinget-inget. Tiba-tiba kalian celetuk ngomong apa, celetuk ngomong ini, celetuk ngomong itu. Ternyata kebetulan, bukan kebetulannya, nggak ada sesuatu tuh kebetulan. Ternyata terjadi. There is something, hal yang tidak bisa dilogika oleh manusia itu sebenarnya pun sudah ada hitungan dan takarannya tersendiri ya. Itu yang saya rasakan. Kalian menjadi Queen of Pentacle yang lebih stabil dan seimbang, menjadi rumah untuk siapapun. Itu yang saya rasakan. Dan menjadi seorang healer juga bisa. Temperance, untuk merasakan menjadi manusia yang semanusia-manusianya, dan menjadi membawa sebuah kebijaksanaan, keadilan, membawa keadilan. Yang saya rasakan membawa keadilan ya. Ini untuk kalian yang pilih pile nomor 2. Coba kita lihat di sini ada
Anak, semua anak termasuk kanak-kanak dalam diri kita memerlukan kasih sayang dan perhatian. Bukalah hatimu untuk dapat menggunakan lebih banyak waktu dan energimu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Ada hubungannya. Oh, ini juga bisa. Kalian yang pilih pel ini mungkin menjadi seorang ibu ya, yang saya rasakan ya. Untuk berbagi dengan anak-anak, entah ini anak kalian atau mungkin juga bisa ini anak-anak yang membutuhkan, anak-anak yang butuh rumah. Ini juga bisa. Aduh, merinding tiba-tiba. Misi jiwanya adalah membuka rumah untuk anak yatim piatu atau anak yang kurang beruntung. Yang saya rasakan di sini ada hubungannya dengan itu ya. Menjadi seorang ibu. Ibu itu kan banyak ya penggambarannya ya ibu ya. Semua anak-anak termasuk kanak-kanak dalam diri kita memerlukan kasih sayang dan perhatian. Nah, kalian itu tujuannya untuk membagi kasih sayang kepada jiwa-jiwa yang lain, menurunkan yang namanya ilmu mengenai cinta kasih kepada jiwa-jiwa yang lain. Itu yang saya rasakan dan menjadi seseorang yang membawa keadilan. Ini juga bisa ada hubungannya kalian itu memang untuk menegakkan keadilan untuk orang-orang yang memang butuh untuk dibela ya. Yang saya rasakan ini kalian membela atau melindungi yang lemah. Yang saya rasakan ya. Kalau kalian pilih file nomor 2 ini ada hubungannya dengan anak-anak. Ini juga bisa kalian bisa membantu jiwa yang lain untuk healing inner child, itu juga bisa. Oke, kita lihat yang berikutnya ada waktu yang sempurna sekarang adalah saat yang tepat untuk menjalankan inspirasimu. Pintu kesempatan sudah terbuka, jalan dan lewatilah, jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa. Segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilanmu. Ya, kalian yang pilih file ini, ya, mungkin ini kalian sudah mengarah ke misi jiwa kalian ya, sedang diarahkan. Kalau memang belum, ya karena kan ini tujuan videonya memang membuat tentang tujuan jiwamu datang ke bumi ya, which is itu hubungannya sama misi jiwa sebenarnya ya. Cuman ya kita kembali lagi ini personal reading dan saya ya hanya bertujuan untuk membantu kalian ya. Kalaupun ini membuat kalian merasa mendapatkan sebuah pencerahan ya syukurlah, kalau tidak ya mungkin ada poin-poin untuk kalian bisa belajar sesuatu mengenai kehidupan dan menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Itu yang saya rasakan di sini ya. Kalau kalian di sini memang untuk menurunkan keadilan, untuk menjadi menegakkan keadilan di planet bumi ini, tujuan jiwa kalian itu untuk itu. Itu yang saya rasakan ya. Ya itu, walaupun di sini nggak ada fire sign-nya, hanya saja ya memang untuk menghealing ya, lebih bantu healing kalau ini. Kalau yang tadi itu ada fire sign-nya ya. Waktu yang sempurna sekarang adalah saat yang tepat untuk menjalankan inspirasimu. Pintu kesempatan sudah terbuka, jalan dan lewatilah, jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa. Iya, kalian itu sedang dihadapkan sedang diarahkan ke arah misi jiwa kalian yang saya rasakan di sini. Dan ini adalah waktu yang sempurna. Setelah kalian melihat ini, mungkin kalian merasa terilhami, terinspirasi, atau mungkin mendapatkan pencerahan. Oh iya, aku harus menjadi manusia yang semanusia-manusianya, kata Kak TB ya. Atau kata Opotoki Channel ya. Ya, untuk menurunkan keadilan, untuk memberikan keadilan bagi yang lemah. Ya, ini juga kan anak-anak bisa juga hubungannya dengan orang yang lemah ya. Itu mengayomi, menjadi rumah. Wow, itu tujuan jiwa kalian ya. Sesuatu. Oke, yang berikutnya
Awal dan akhir. Setiap akhir adalah awal untuk fase dan siklus berikutnya. Sambut, terima, dan jalani dengan hati penuh rasa syukur. Iya, kalian sedang mengakhiri siklus yang itu sebenarnya bukan jalan kalian. Sekarang itu di-awakenkan, dibangunkan. Ya. Kalau kalian mungkin kalau kalian bertemu dengan seseorang, yang saya rasakan di sini adalah ya pertemuan kalian dengan orang itu, mungkin orang itu membawa awaken untuk kalian ya. Kalau kalian jatuh cinta sama dia dan dia orang spiritual, which is otomatis orang itu bawa awaken untuk kalian. Karena apa? Dia sudah awaken duluan. Kalau dia awaken, otomatis kalian yang awaken juga. Kalau kalian belum awaken, kalian otomatis akan awaken gitu. Intinya itu. Karena kalau menjadi seorang pasangan, seorang yang spiritual, entah ya tiba-tiba saya membahas itu, menjadi pasangan seorang yang dia spiritual ya, otomatis kalian pun juga harus spiritual ya. Bukan harus, tapi untuk lebih nyambung dan sejiwa dalam obrolannya itu ya. Atau mungkin secara soul sudah sejiwa. Secara ya mungkin entah itu twin flame, atau mungkin itu entah soulmate, ataupun itu namanya ya. Misi jiwanya mungkin bisa juga sama menjadi healer. Misi jiwanya mungkin sama untuk union dengan jodoh. Misi jiwanya sama untuk menjadi bahagia. Yang saya rasakan di sini memang kalian menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Mengakhiri apa yang harus diakhiri dan mengawali apa yang harus diawali. Atau ini juga bisa kalian yang di sini membawa awaken untuk orang lain, itu pun juga bisa sebuah keadilan ya. Keadilan dan keseimbangan. Intinya kalian membawa sebuah keseimbangan di muka bumi ini, di planet bumi ini. Datang ke planet bumi untuk menjadi penegak keadilan, membawa keseimbangan, menjadi rumah untuk orang lain, menjadi stabil dan berbahagia dengan diri sendiri seperti Queen of Pentacle, dan membantu bumi untuk lebih stabil dan seimbang, membantu bumi untuk lebih mengetahui pesan-pesan dari Sang Pencipta, Sang Ilahi, apapun itu kita menyebutnya. Intinya pesan-pesan dari atas gitu ya. Karena terkadang kan manusia yang lain butuh manusia yang lainnya untuk menangkap pesan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Itu yang saya rasakan, dan kalian memang tujuannya di planet bumi ini untuk membawa sebuah keadilan, membawa ilmu pengetahuan, dan yang pasti menjadi temperance. Iya, healer itu juga bisa. 14, 1 tambah 4, 5. Ini juga bisa kalian membawa sebuah ketenangan, kebebasan, rasa percaya diri. Tujuan kalian datang ke planet bumi. Ini lebih deep ya daripada yang pile nomor 1. Iya, menjadi rumah untuk orang-orang yang membutuhkan rumah. That's it. Itu tujuan kalian di planet ini. Oke, yang berikutnya. Berani katakan tidak. Miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu. Menjaga jarak tanpa membenci. Iya, kalian sekarang memang sedang menjadi seorang Queen of Swords. Yang Queen of Swords itu apa sih? Dia punya ininya. Queen of Swords itu adalah seseorang yang tahu kapan bilang iya, tahu kapan dia bilang tidak, tahu kapan dia harus bertindak, tahu kapan dia harus diam. Queen of Swords itu seperti itu. Dan tahu ini orang toksik apa enggak, atau enggak tahu ini kondisinya sedang sehat atau enggak. Intinya lebih seimbang dan stabil seperti High Priestess, mengikuti intuisi. Ini intuisi kalian sedang kencang-kencangnya nih, yang pile nomor 2 ini kalau dibandingkan dengan pile yang nomor 1 ya. Beberapa dari kalian memang berani untuk pesannya adalah kalian harus berani katakan tidak. Kalau kalian nggak mau ya bilang aja nggak mau, nggak bisa.
Ini indikasi ya, kalau kalian yang pilih pel ini kayaknya indikasi kalian itu superhero kompleks, yang nggak bisa bilang enggak sama orang, nggak bisa tutup mata kalau orang susah. Padahal dirinya sendiri tertancap oleh 10 pedang. Nah, yuk coba kalian belajar ya. Belajar menjadi seimbang, belajar untuk menjadi bijaksana, belajar untuk lebih stabil. Ya, karena ketika kalian stabil, kalian bisa memberikan atau membantu healing, memberikan ilmu bisa, membantu healing jiwa yang lain bisa, menurunkan kebijaksanaan dari Sang Pencipta juga bisa. Jadi kalian yang di sini memang macam-macam. Untuk membela yang lebih lemah juga bisa. Itu adalah tujuan kalian turun ke bumi untuk humanity ya, lebih untuk humanity belibet. Itu untuk yang pilih pile nomor 2. Bila kalian merasa tercerahkan, merasa mungkin lebih terinspirasi, merasa mungkin lebih tenang, oh ternyata ya akhirnya saya tahu kenapa saya selama ini banyak overthinking, kenapa saya selama ini stres, kenapa saya selama ini nangis-nangis tanpa ada tanpa ada alasan, atau mungkin kalian nangis ke trigger apa sedikit nangis, ke trigger apa sedikit nangis. Nah, itu kalian perlu bertanya ya. Perlu bertanya kepada healer ya. Coach. Atau mungkin kalian bisa bertanya kepada saya. Oke? Cukup sekian untuk readingan pile nomor 2. Ya, tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Ini dikasih love-nya warna biru. Kata-katanya adalah aku kata-katanya adalah aku seimbang. Aku bijaksana ya. Kalau pile nomor 1 tadi aku bahagia. Kalau pile nomor 2 ini kasih kata-katanya aku bijaksana, love-nya warna biru. Cukup sekian untuk keluarga jiwa Opotoki Channel yang pilih pile nomor 2. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye.